Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih di dalam pembahasan tentang fadlul qanaati, keutamaan qanaah atau perasaan cukup atas apa-apa yang dibagikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ma min yaumin, tidak ada dari satu hari, illa kecuali wa maluka, dan hartamu, yunadi memanggil, ya ibna Adam, wahai anak Adam, anak manusia, qalilun sedikit, yakfika cukup atas kamu, khairun itu lebih baik, min kathirin daripada banyak, yudghika yaitu menjadikan kamu dolim, menjadikan kamu ini tidak adil. Di sini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di antara sirahnya, di antara sejarahnya beliau, bahwasannya beliau ini adalah sahabat yang jelas tumbuh di dalam tarbiyah pendidikan kenabian, dan beliau pun bukan cuma itu, merasakan berbagai macam siksaan, merasakan berbagai macam azab siksaan dari orang-orang kafir. Fakana a'lamu sahabati bi kitabillah, beliau ini adalah sahabat yang paling mengerti dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala atau Al-Quran, tentang wahalaluhu wa haramuhu, kehalalannya, keharamannya, tentang yang diatur dalam Al-Quran, wa qisosuhu, dan kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau ini dikatakan bahwasannya golongan minas sabiqina, golongan yang pertama di dalam liqabuli da'watil Islam, untuk menerima dakwah keislaman. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Hibban, dalam sahihnya dikatakan bahwasannya laqad ra'aitani sadisu sittata min, laqad ra'aitani, benar-benar telah melihat kamu kepadaku, sadisa sittata, sekitar 6 orang, ma'ala dhahril ardi muslimun, barang siapa yang berada di muka dunia ini, muslimun ghairana, selain kita. Jadi beliau ini termasuk yang ke-6 masuk Islam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau ini juga yang pertama kali menjelaskan Al-Quran, membaca Al-Quran terang-terangan. Nabi itu pernah memerintahkan siapa yang berani mengucapkan Al-Quran di depan itu orang-orang kafir yang sekarang ini berada depan Ka'bah. Ini langsung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tanpa pikir panjang, langsung beliau berdiri dan membaca itu Al-Quran di hadapan Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya Abu Jahal. Ya langsung ditempeling, begitu kerasnya tempelengan Abu Jahal itu sampai kupingnya robek, telinganya robek, terjatuh. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kembali kepada Rasulullah sambil bercucuran air mata. Ketika seperti itu, ini datang malaikat Jibril sambil senyum, ketawa gitu. Loh, Nabi mengatakan, ya Jibril,
ini Abdullah bin Mas'ud ini nangis, kok kamu tertawa? Ya, ini yang tidak bisa kelihatan malaikat Jibril kecuali Rasulullah kan. Maka dikatakan, kenapa kamu kok ketawa? Ini Abdullah bin Mas'ud nangis. Katanya malaikat Jibril, nanti engkau akan tahu kejadiannya wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad, katanya. Sudah, setelah terjadi perang Badar, ketika itu Abu Jahal ini sekarat akan mati. Ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akan mendekati Abu Jahal, cuma takut ya, akan mendekati Abu Jahal cuma takut. Yang bunuh Abu Jahal ini sahabat, lupa namanya, belum mati, cuma belum mati, sehingga apa, ngambil tombak yang besar di apa ini, disentuhkan ke hidungnya Abu Jahal. Ini bangun apa enggak gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini tingginya cuma 1 dirok seperempat. 1 dirok itu 60 cm, seperempatnya 75 cm, pendek beliau tadi itu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian didekati sudah mau mati, naik di atas dadanya, mengeluarkan pisaunya. Katanya Abu Jahal, ente mau apa? Katanya, anak mau bunuh ente, katanya. Kalau mau bunuh anak jangan gunakan pisaumu, kalau menggunakan pisaumu itu tidak pantas, ini mulia kepala anak ini. Jadi kesombongan sudah mau mati. Maka ketika itu, lo terus ya apa? Katanya, itu di pinggangku masih ada pisauku, ambil pisauku, katanya. Diambil pisaunya si Abu Jahal ini, naik di atas dadanya. Kemudian, bentar ya, sebelum kamu menyembelih aku, sampaikan salamku pada Muhammad. Iya, katanya, apa salammu? Sampaikan Muhammad itu musuhku dunia akhirat, musuhku dunia akhirat. Katanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, ketika beliau menceritakan cerita ini, beliau mengatakan apa? Itulah makna kesombongan. Kalau kesombongan itu sudah masuk ke dalam hati manusia, melingkupi hati seorang manusia, maka ketika itu dia akan mati pun akan timbul kesombongan. Ini yang terjadi kepada Abu Jahal. Ya, disembelih, dipotong kepalanya. Setelah putus jasad dari kepala, mau ditarik tidak kuat karena kepalanya besar sekali. Diambilkan kawat, dimasukkan ke telinganya, ditarik, kepingin ditunjukkan depannya Rasulullah. Karena kepalanya besar, ditarik gitu, sobek telinganya. Telinganya sobek itu pas seperti telinganya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang waktu itu ditempeleng, sebelah kanan juga sobek. Berarti sama ya sobekannya. Malaikat Jibril datang sambil mengatakan, nah Nabi Muhammad, kamu tahu enggak sekarang, telinga dibayar dengan telinga. Dulu Abdullah bin Mas'ud ditempeleng sampai keluar, sampai robek ini telinganya. Sekarang Abu Jahal juga robek, ditambahi oleh Allah tambah 1 kepalanya. Gara-gara itu wahai Nabi Muhammad, waktu itu aku tertawa karena aku sudah tahu ketentuan seperti ini, katanya. Maka ketika itu ditanya, ya Rasulullah, ana berhasil bunuh ini musuhnya Allah. Jadi, oh iya, apa ada yang diomongkan? Ada wahai Nabi Muhammad, katanya. Apa katanya? Dia mengatakan bahwasanya engkau ya Rasulullah musuhnya dunia akhirat. Maka Nabi menyatakan, inna fir'aun ummati asyaddu min fir'auni Musa. Sesungguhnya Fir'aun umatku ini lebih parah, lebih jahat, lebih kafir daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Kalau Fir'aunnya Nabi Allah Musa ketika akan tenggelam, Fir'aun itu mengatakan apa? Amantu birabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi kalau ini enggak. Ya, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini kalau bahasanya kita ini suka seliweran ke rumahnya Rasulullah. Jadi masuk keluar, waktu itu belum ada ayat hijab masihan, keluar masuk. Jadi ibaratnya orang dalam ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sampai di antara sahabat ini ada yang meragukan, apakah Abdullah bin Mas'ud ini ahlu baiti Rasulullah ya, kok bolak-balik masuk gitu ya, kok enak betul itulah. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikatakan juga seseorang yang
menjaga tentang air wudhunya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah akan wudhu, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang menyediakan. Wasiwakuhu, dan siwaknya Rasulullah dipersiapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan juga wa na'luhu, dan sandalnya Rasulullah. Sehingga ada ungkapan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikatakan apa? Sahibun na'lain, sahabat yang memegang dua sandalnya Rasulullah. Selainnya juga ada Sayyidina Anas bin Malik yang juga bertugas untuk diantaranya khidmah, bukan Nabi merintahkan, khidmahnya untuk apa? Untuk menyediakan wudhunya Rasulullah, air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kita bisa ambil di sini satu kesimpulan, hadirin. Ini bagaimana sahabat memuliakan sandalnya Rasulullah, bukan Rasulullahnya ya. Kita jangan ngomong Rasulullahnya, ngomong sandalnya Rasulullah dimuliakan oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemana-mana dibawa itu sandalnya Rasulullah. Kalau memang itu perbuatannya tidak benar, keliru, akan ditegur oleh Rasulullah, tapi tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Sahibu siwaki juga bawa siwak ya kemana-mana. Itu beliau juga mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi yang tidak ada Tuhan kecualinya, artinya demi Allah, manazalat ayatun min kitabillahi, tidak turun satu ayat dari kitabnya Allah illa kecuali wa ana a'lamu fima nuzilat, dan aku mengetahui untuk apa ya ayat tadi itu diturunkan, wa aina nuzilat, dan di mana ayat tersebut diturunkan aku tahu, katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Walau a'lama makana ahadin a'lamu bi kitabillahi minni, kalau memang ada seseorang yang lebih mengerti tentang Al-Quran daripada aku, tanaluhul matoya la'ataituhu, niscaya aku akan mengambil kendaraanku, aku akan persiapkan kendaraanku, la'ataituhu, aku akan mendatangi orang tersebut kalau memang ada yang lebih alim dari diriku. Ini makna apa? Malam yajid mu'alliman falyarhali, kalau di daerahmu itu tidak ada yang ngajarkan ilmu agama, falyarhal, pergilah kamu, cari, pindah, jangan berada di tempat itu, tidak ada barokahnya itu. Falyarhal, hendaknya kamu pergi untuk menuntut ilmu agama. Itu. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini dikatakan sering Rasulullah itu meminta untuk supaya dibacakan Al-Quran. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini dipanggil Rasulullah untuk diminta baca Al-Quran. Katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, anak ini apakah mau membacakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu, kok tidak pantas bener? Katanya Nabi, aku senang untuk mendengarkan bacaan dari orang lain, dari dirimu Abdullah bin Mas'ud. Sampai Nabi mengatakan, kalau engkau ingin mengetahui bagaimana itu Al-Quran diturunkan kepada diriku, bagaimana makhrajnya, bagaimana pengucapan yang benar, dengarkan dari bacaan Abdullah bin Mas'ud, karena itu sesuai dengan apa-apa yang diturunkan Allah kepada diriku. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya setiap harinya harta yang kita miliki ini mengatakan apa? Qalilun yakfika. Qalilun yakfika, sedikit cukup untuk kamu, khairun itu lebih baik, min kathirin, daripada banyak, yudghik ay ja'alahu dhaliman, daripada yang akan membuat kamu menjadi zalim, membuat kamu menjadi kurang ajar, membuat kamu menjadi tidak ngerti haknya orang. Wa qala Sumaid bin Ajalan, berkata Sumaid bin Ajalan, innama batnuka, hanya saja yang namanya perut kamu ini, hanya saja yang namanya perutmu ini, ya ibna Adam, wahai anak manusia, shibrun min shibrin, satu cengkil dari satu cengkil. Apa ya? Satu cengkil. Falima
khilaka an-naro, maka kenapa kamu memasukkan neraka? Kenapa kamu memasukkan api ke dalam perutmu tadi itu? Dikatakan bahwasanya dalam hadis itu apa? Hasbu ibni Adam lukaimat yukimna sulbah. Hasbu ibni Adam, cukup untuk anak manusia itu lukaimat. Lukaimat tasghir dari lukmah. Lukmah itu 1 puluhan. Lukaimat itu puluhan-puluhan yang kecil, cukup sudah. Untuk apa? Yukimna sulbah, untuk menegakkan punggungnya. Jadi tidak perlu banyak, sebetulnya sedikit saja sudah cukup. Untuk membuat apa? Untuk membuat punggungnya yang tegak, tidak melengker gini, tegak gini. Kalau emang tidak cukup, fatulusun li ta'ame wa thuluthun li syarabe wa thuluthun li nafasi. Kalau emang tidak cukup seperti itu, beberapa kunyahan tidak cukup, ya ketika itu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafasnya. Imam Ghazali pernah bahas di sini, orang yang banyak makan itu dikatakan bahwasannya hatinya akan kaku, ya, hatinya akan keras. Ini imbas dari apa? Imbas dari lambung yang mencerna makanan. Karena ketika seseorang makan makanan, hati itu di bawah lambung. Hati itu di atasnya lambung. Hati itu di atasnya lambung. Ketika banyak makanan, otomatis lambung ini bekerja untuk menghancurkan, untuk mencerna. Kemudian apa? Timbul uap. Jadi secara tidak langsung hati kita ini terkena uapnya makanan tadi itu. Lama kelamaan, ya kalau kita tahu misalnya orang yang menanak nasi atau masak dengan menggunakan kayu bakar, otomatis atasnya kan bisa hitam. Hati kita pun sama seperti itu, akan hitam. Dan juga uap tadi itu naik ke kepala. Ketika naik ke kepala, kata Imam Ghazali, a'sabud dimag yafturu, uratnya otak ini akan kendor. Yang dulunya kenceng akan kendor. Ketika kendor, ngantuk. Makanya orang kalau banyak makan pasti ngantuk, ya karena itu sebabnya, ya. Itu masih yang halal. Terus ya apa yang haram? Bang ya, itu yang halal. Lalek haram ya apa? La haula wala quwata illa billah. Wakil ali hakimin dikatakan kepada hakim, maluka, apa hartamu? Qala, berkata, at-tajammulu fid dhahiri. At-tajammulu fid dhahir. Tajammul fid dhahir, enggak apa-apa. Berbaikan di yang dhahir. Jadi kalau menggunakan pakaian yang bagus secara pantas. Jangan gunakan yang robek-robek atau yang mangkak melembung misalnya, atau yang ketok bolot-bolote. Jangan. At-tajammul fid dhahir. Tajammul fid dhahir. Berbagus-bagusan yang dhahirnya, tidak melampaui batas. Terus wal qasdu fil batin. Wal qasdu fil batin, bertujuan di dalam batinnya. Bertujuan apa? Bertujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente menggunakan seperti itu? Oh, karena mau hadir pengajian. Hadir pengajian itu apa? Mempelajari ilmunya Rasulullah. Ana menghormati. Sehingga Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar itu tidak membaca satu ayat Al-Quran, tidak membaca satu hadis kecuali beliau menggunakan pakaian sempurna. Mandi dulu, gunakan minyak wangi, baru itu baca Al-Quran, baru itu mensyarai hadis. Ketika dikatakan, kenapa Habib kok seperti itu? Kok sepertinya over gitu loh. Kalau bahasanya kita kok lebay gitu ya. Dikatakan, kamu mau baca perkataan siapa ini? Ana ini mau memberikan syarahnya, syarah keterangan dari perkataan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas anak ngajar dengan seperti itu? Makanya Pak, orang-orang yang soleh itu, guru-guru kita yang soleh itu tidak pernah ngajar gunakan kaos oblong, tidak pernah. Kenapa? Tidak pantas sama ilmunya. Ente bukan mempelajari ilmu pelajaran sosial, bukan pelajaran PKPN.
PKN, biyen PMP, ganti-ganti. Ya, P3K. Itu. Ente bukan pelajari itu. Ente melajari ini langsung sumbernya dari langit loh ini. Ente mau pelajari Al-Qur'an, ente mau pelajari hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau IPS ini semuanya hasil manusia itu. Iya. Al-qasdu fil batin. Terus ya apa kalau yang ngajar menggunakan tangan kiri, megangnya dengan tangan kiri ya, medongkrong, nggak kaos oblong, rokokan. Ya ente lihat aja murid ente, anak ente kalau mondok di sana itu dapat 1 bulan jangan tanyakan ente sudah hafal jurumiyah apa enggak, jangan. Ente merokoknya sudah tingkat apa sekarang? Sudah magamnya apa sudah masih kretek? Atau masih ada bucengnya itu apa jadi? Ada filternya atau sudah menggunakan kelindingan gini? Ini pertanyakan itu. Kenapa? Ya gurunya seperti itu. Jadi bukan berarti wes anak ini zuhud, anak gunakan yang jelek-jelek. Oh jangan. At-tajammul fid dhahir. Tajammul fid dhahir. Gunakan yang terbagus untuk yang dhahir. Menggunakan imamah yang berhak menggunakan imamah, gunakan sorban. Iya. Itu. Wal ghasdu fil batin, tapi batinnya ada tujuannya menggunakan seperti itu. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ya'su fima, wal ya'su dan putus asa mimma dari apa-apa fi aidin nas, di tangan manusia. Enggak butuh. Ente mau setuju, ente enggak mau setuju, ente mau beri uang, langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya'su fi aidin nas. Wa yurwa diriwayatkan Allah azza wa jalla, diriwayatkan sesungguhnya Allah azza wa jalla qala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak manusia, lau kanatid dunya, jika ada itu dunia, laka untuk kamu, kulluha semuanya itu dunia, lam yakun maka tidak ada laka untukmu minha darinya itu dunia illal quta kecuali makanan tok, makanan sehari-hari. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, he manusia, he menungso, kalau ente ini ana berikan semuanya dunya kabeh tak kena kono wis kabeh pek niki pek kabeh, apa yang digunakan? Ya makan 1 piring. Yang porsinya tambah 2 piring, 3 piring, tidak bisa mati, tidak kuat. Ini. Wa idan, kalau seperti itu katanya Allah, ana ataituka minha al-quta, aku memberikan kepadamu minha darinya itu dunia al-quta. Yes makananmu itu, tak kasih. Bahasa kasarnya gini Pak, gampangan nih. Meskipun ana berikan dunia semuanya, tidak itu gunakan semuanya itu. Ente misalnya punya makanan macam-macam misalnya, apa ini gulai, ada rengsengan, ada atau anda seneng beb, iku nggak darah tinggi, ya wes kelotok misalnya, ya atau yang lebih rendah misalnya, tapi nggak lemes, terong. Itu mau habiskan semuanya itu? Hah? Enggak, justru kalau itu dihabiskan semuanya takut itu. Itu punya istri takut itu. Waduh medeni rek kok butong ini bojoku. Ya enggak ya cukup. Ente sekarang nanak nasi, buat nasi berapa? 1 kilo. Mosok habis? Jarang enggak sak mono. Iya kan? Lah, kalau memang ente enggak dimakan semuanya katanya Allah Subhanahu wa taala, ente punya dunia semuanya cuma butuh 1 piring tok, ya sudah aku berikan 1 piring itu tok. Makanan pokokmu wis tak kei. Terus apa katanya Allah? Wa ja'altu hisabaha ala ghairik. Aku jadikan hitungannya dunia itu atas lain kamu. Nanti ya katanya Allah, hisabnya dunia ini bukan kamu nanti. Karena apa? Ente sudah enak sudah. Ente hidup di dunia bisa makan wassalam. Ibaratnya kalau bahasa gampangannya kalau kita meninggal dunia misalnya, apa nih sih dihisab maneng? Wis nggawa kafane wis ajur kabeh misalnya. Ya, ini dunia tidak punya semuanya. Biar ini dunia aku berikan kepada orang kafir. Atau wong Islam sing kedanan dunya empek nih, peken kabeh. Ingat
nanti hisapnya kepada mereka, bukan kamu. Kalau kamu langsung buah wis. Eza. Fa'ana ilaika muhsinun. Allah mengatakan fa'ana, maka aku Allah ilaika kepada kamu muhsinun, berbuat baik. Jangan kamu suudon. Ya Allah, kenapa anak tidak punya mobil? Ya Allah, dia punya mobil. Loh, Allah itu baik sama kamu. Andai saja ente punya mobil, nanti suatu saat kalau kamu meninggal dunia, hisap mobil itu ada. Allah tidak ingin ente punya hisap seperti itu. Loh, kan enak, Pak. Loh, urusan nanti diberikan kelapangan oleh Allah beli mobil, ya itu takdir namanya. Tidak punya, ponik. Sudah mau apa lagi? Kok sorot teman? Wah, sehat jantung, ya kan? Ngengkol terus. Iki sok dempal, tidak perlu fitness wes. Tutup fitness. Enak kan? Malah disebut kenapa? Orang itu, ya semoga selamat semuanya. Yang gampang kena penyakit kolesterol, diabetes, ya gitu-gitu itu, yang kebanyakan makan enak. Nah, makan enak, sama macam soto. Soto nih kok banyu misalnya, ati apa ini gaji lah, haula wala quwata illa billah. Pokok mangan, pokok ngono wis. Ndak suwe ku, ndak suwe. Ya. Kalau dulu zaman dulu itu ya, zaman dulu yang kena penyakit diabetes, terus stroke ya, atau penyakit model-model seperti itu, wong sugih-sugih, Pak. Lek wong sing ndak duwe biasa panu, kadas, urat gampang. Tapi saiki ndak. Lo penyakit sing niru, so gini ndak kadang-kadang melarati tetep diabetes melo, lah ini repot. Ini ya, lihat ya, ini maknanya apa? Jadi ini diajarkan jangan kita ini merasa apa? Suudon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kok anak kok gini ya Allah? Anak kok dibuat sulit gini? Enggak, dan dibuat sulit oleh Allah. Supaya apa? Supaya kamu ini ndak ada hisap nanti. Lo enak kan? Ndak ada hisap. Hisapnya biar sama yang lainnya itu. Ayo pikir nggak be? Itu, iya. Waqala Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Idza talaba ahadukum al-hajata, jika meminta salah satu dari kamu sekalian al-hajata, satu hajat, satu keinginan, fal yatlubha, maka hendaknya dia meminta itu hajat talaban yasiron. Permintaan yang mudah aja, sing mudah wis urut-urut. Ya Allah, berikanlah ya Allah, aku punya pabrik. Ojo sing ngeluli. Urut-urut. Iya. Tak perlu wis. Wala ya'tir rajulu fayaqulu innaka wa innaka, dan jangan mendatangi seseorang kemudian dia berkata apa? Innaka wa innaka, kamu ini masya Allah ya, andai saja aku seperti kamu, andai saja kamu ini bisa mengenalkan ilmumu kepadaku, andai saja aku bisa berkarir. Ojo wis. Jangan datangi orang innaka wa innaka, sungguhnya kamu, ndak usah. Fayaqta'u dhahrahu. Maka apa? Akan memutus punggungnya. Artinya apa? Engkau tambah males ini. Yang ada dijalani, wassalam. Yang ada ini dijalani. Enak urip. Ndak ruwet itu. Fa inna ma ya'tihi ma gusima lahu minar rizki, maka sesungguhnya akan mendatanginya ma gusima lahu, apa-apa yang dibagikan untuknya minar rizki, dari rizki, au ma ruziko, atau apa-apa yang dirizkikan kepadanya, diberikan kepadanya. Imam Sya'rani pernah mengatakan apa? Kalau engkau tidak mengetahui unwanur rizki, ida anta ma ta'rifu unwanur rizki, kalau kamu tidak mengetahui di mana alamatnya rizki, bagaimana aku mendapatkan rizki, la takhaf innar rizqa la yansa unwanaka. Jangan kamu takut, rizki itu tidak akan lupa di mana alamatmu, pasti tahu. Jangan bingung. Ya apa caranya? Pasir besi ditutup saya. Ya apa enak ya? Apa? Sulmas sama masa. Carane kok wong. Oh ya. Belajar mas ojo we, ndak belajar masan. Apa sing duwe kon saiki? Ya aku ya buka bedak. Iku bedak iku wassalam. Ndak dawa-dawa. Lho ndak piye apa carane piye? Ndak usah coro-coroan wis. Kalau ente tidak tahu bagaimana caranya dapatkan rezeki, sudahlah, jangan khawatir. Rezeki ndak akan lupa. Caranya mendatangi kamu itu tidak akan lupa. Pasti akan datang.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu. Wis mari. Diberikan rezeki disangka-sangka, wassalam ate wong maning. Lah iso koyo ngene Pak, wali Pak ya. Iya. Allah. Ya mandor ndak pinter ngomong ae iki ya. Iya. Amin. Iya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu guna amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab.